Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nasution, NIM saya 1913005. Di sini saya akan membahas tentang ide dan ideologi politik. Pokok pembahasan ideologi politik, pengertian dan sejarahnya, tradisi ideologi klasik, ada liberalisme, konservatisme, sosialisme. Tradisi ideologi lainnya ada anarkisme, fasisme, feminisme, politik hijau, kosmopolitanisme. Apa itu ideologi? Ideologi adalah salah satu konsep paling kontroversial yang dihadapi dalam politik analisis. Meskipun istilah tersebut sekarang cenderung digunakan dalam arti netral untuk merujuk pada perkembangan filosofi sosial atau pandangan dunia yang di masa lalu sangat negatif atau konotasinya merendahkan. Konsep ideologi umumnya digunakan sebagai senjata politik untuk mengutuk atau mengkritik kredo atau doktrin saingan. Sejarah ideologi politik. Istilah ideologi politik diciptakan pada tahun 1796 oleh filsuf Perancis Destutt de Tranchy. Dia menggunakan untuk merujuk pada ilmu gagasan baru secara harfiah, sebuah ide ideologi yang bertujuan untuk mengungkap asal-muasal pemikiran dan gagasan yang baru. Liberalisme. Setiap uraian tentang ideologi harus dimulai dengan liberalisme. Hal ini karena liberalisme pada dasarnya adalah ideologi negara industri barat dan terkadang digambarkan sebagai meta-ideologi yang mampu merangkul banyak saingan nilai-nilai dan keyakinan. Liberalisme awalnya dicerminkan aspirasi kelas menengah industri yang sedang naik daun, dan liberalisme dan kapitalisme terkait sudah sejak lebih dahulu. Dalam bentuk paling awal, liberalisme adalah doktrin politik. Pada awal abad ke-19, ekonomi liberal yang khas telah berkembang kredo memuji kebijakan laissez-faire dan mengutuk segala bentuk intervensi pemerintah. Ini menjadi inti dari klasik atau abad ke-19. Liberalisme klasik. Liberalisme klasik adalah komitmen pada bentuk ekstrim individualisme. Manusia dipandang sebagai makhluk yang egois, sangat mengandalkan dirinya sendiri dalam menurut C. B. Marforson disebut sebagai individualisme posesif. Mereka dianggap sebagai pemilik dari orang dan kapasitas mereka sendiri, tidak berhutang kepada masyarakat atau individu lainnya. Dalam kata-kata Tom Paine, negara adalah kejahatan yang diperlukan. Oleh karena itu, cita-cita liberal klasik membentuk minimal atau penjaga negara dan peran berterbatas pada perlindungan warga negara dan perambahan sesama warga negara. Liberalisme modern. Liberalisme modern dicirikan oleh sikap yang lebih simpatik terhadap negara intervensi. Pergeseran ini lahir dari pengakuan bahwa kapitalisme industri hanya menghasilkan yang baru bentuk ketidakadilan dan membuat massa populasi tunduk pada keanehan pasar. Dipengaruhi oleh karya Joseph Mill yang disebut baru liberal, tokoh seperti T. H. Green, L. T. Hobbes, dan J. A. Hobson mendukung pandangan positif yang lebih luas, kebebasan, dan perspektif ini tidak hanya berarti ditinggalkan sendiri, yang kemudian menyiyaratkan tidak lebih dari kebebasan. Konservatisme. Ide
dan doktrin konservatisme pertama kali muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Mereka muncul sebagai reaksi terhadap lalu pertumbuhan perubahan ekonomi dan politik yang dalam banyak dilambangkan dengan Revolusi Perancis. Dalam upayanya untuk melawan tekanan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme, pertahanan konservatisme semakin berdiri memerangi tantangan sosial tradisional. Di benua Eropa, bentuk konservatisme muncul dicirikan oleh karya pemikir seperti Joseph de Maistre, bagaimana bentuk konservatisme yang lebih berhati-hati, lebih fleksibel, dan pada akhirnya lebih berhasil dikembangkan di Inggris dan Amerika Serikat, yang dicirikan oleh keyakinan ilmu bukan pada perubahan untuk melestarikan. Konservatisme The New Right yang sangat antistatis dan antipatalisme sebagai sangat mengacu pada tema-tema liberal klasik dan nilainya. Sosialisme. Meskipun ide sosial dapat ditelusuri kembali ke Levin dan Discord dari abad ke-17 atau utopia Thomas More atau bahkan Plato, Republik sosial tidak berbentuk sebagai kredo politik sampai awal abad ke-19. Ini berkembang sebagai reaksi terhadap kemunculan industri kapitalisme. Itu perwakilan paling berpengaruh sosialisme ini adalah Karl Marx, yang ide-ide memberikan dasar bagi komunisme abad ke-20. Akan tetapi dari akhir abad ke-19 dan seterusnya, seseorang sosialis reformis tradisi muncul yang mencerminkan integrasi kelas pekerja secara bertahap ke dalam masyarakat kapitalis melalui perbaikan kondisi kerja atau upah, dan bertujuan serikat kerja dan partai politik sosialis. Sosialisme reformis didasarkan pada dua sumber. Yang pertama adalah tradisi humanis sosialisme etis, terkait dengan pemikiran seperti Robert Owen dari 1771 sampai 1858, Charles Fourier dari 1772 sampai 1837, dan William Morris 1834 sampai 1996. Yang kedua adalah bentuk dari Maxim reformasi dikembangkan terutama oleh Albert Bastin. Selanjutnya akan dibahas tradisi ideologi lainnya. Ada anarkisme, fascisme, feminisme, politik hijau, dan kosmopolitanisme. Anarkisme tidak biasa di antara ideologi politik, karena tidak ada partai anarkis pernah berhasil merebut kekuasaan, setidaknya di tingkat nasional. Namun gerakan anarkis kuat misalnya di Spanyol, Prancis, Rusia, dan Meksiko. Hingga awal abad ke-20 dan gagasan anarkis terus berlanjut menyubur debat politik dengan menantang keyakinan konvensional bahwa hukum pemerintah dan negara baik atau sangat diperlukan. Pemikiran anarkis juga berpengaruh dalam gerakan anti-kapitalisme modern atau anti-globalisasi. Tidak seperti kaum liberal anarkis individualis seperti William Golding percaya bahwa manusia bebas dan rasional akan mampu mengatur urusan mereka secara damai dan spontan. Pemerintah hanya bentuk paksaan yang tidak diinginkan. Tradisi anarkis yang lebih dikenal luas bagaimanapun mengacu pada ide-ide sosialis seperti komunitas, kerjasama, kesetaraan, dan kepemilikan bersama.
Fasisme. Jika liberalisme, konservatisme, dan sosialis adalah ideologi abad ke-19, fasisme adalah anak abad ke-20. Dua perwujudan utama fasisme adalah kediktatoran fasis Mussolini di Italia pada tahun 1922 sampai 1943 dan kediktatoran Nazi Hitler di Jerman pada 1933 sampai 1945. Bentuk neofasisme dan neonazisme juga dan muncul kembali dalam beberapa dekade terakhir, memanfaatkan kombinasi ekonomi krisis dan ketidakstabilan politik yang sering mengikuti runtuhnya komunisme, atau lebih luas lagi tentang meningkatkannya kecemasan antara imigrasi dan multikulturalisme. Dalam pengertian ini, fasisme memiliki anti-charter. Feminisme. Meskipun aspirasi feminis telah diekspresikan dalam masyarakat sejak masa Tiongkok kuno, mereka tidak didukung oleh teori politik yang dikembangkan sampai publikasi Mary Wollstonecraft, A Feature of the Hak Wanita. Memang tidak sampai muncul gerakan pilih perempuan di tahun 1840-an dan 1850-an menganut ide feminis, menjangkau audiens yang lebih luas dalam bentuk apa yang disebut feminisme gelombang pertama. Ini mengekspresikan tuntutan lebih radikal dan terkadang revolusioner dari penumbukan gerakan pembebasan wanita. Tema yang mendasari feminisme karena itu, pertama, masyarakat ikut berbicara seksual atau gender, setidaknya kesetaraan, dan kedua, bahwa struktur kekuasaan laki-laki ini dapat dan seharusnya terbalik. Meskipun politik hijau atau ekologisme biasanya dipandang sebagai ideologi baru yang terkait dengan kemunculan gerakan lingkungan sejak akhir abad ke-20, akarnya dapat ditelusuri kembali ke abad 19. Pemberontakan melawan industrialisasi. Oleh karena itu, politik hijau dicerminkan perhatian tentang kerusakan yang terjadi pada alam dengan meningkatkan laju pembangunan ekonomi dan kecemasan tentang penurunan kualitas eksistensi manusia dan pada akhirnya kelangsungan hidup spesies manusia. Dan ekofeminisme menetap asal mula krisis ekologi dalam sistem kekuasaan laki-laki yang mencerminkan fakta itu pria kurang sensitif dibandingkan wanita terhadap proses alam. Namun apa yang diberikan politik hijau tepi radikal adalah kenyataan bahwa ia menawarkan alternatif dari sikap antroposentris atau berpusat pada manusia yang diadopsi oleh semua ideologi lainnya. Kosmopolitanisme. Meskipun gagasan kosmopolitan dapat ditelusuri kembali ke sinis Yunani kuno dan kaum Stoa Roma kuno, kosmopolitanisme hanya dilakukan sebagai tradisi ideologis dalam dirinya sejak tahun 1900-an. Namun, seperti kosmopolitisme politik yang ditercermin dalam upaya bentuk mendirikan industri politik global, memiliki relevansi terbatas dengan pemikiran kosmopolitis modern karena hubungannya dengan gagasan pemerintah dunia yang ditinggalkan zaman. Karena itu, kosmopolitanisme modern cenderung demikian memiliki karakter moral atau budaya. Yang pertama adalah upaya untuk menguniversalkan hak sipil dan politik, terutama hak klasik liberal seperti hak untuk hidup,
kebebasan dan properti, kebebasan berekspresi, dan kebebasan dan penangkapan kewenangan. Bentuk kedua dari kosmopolitanisme liberal berasal dari liberalisme ekonomi yang memberikan tekanan khusus pada upaya untuk menguniversalkan masyarakat. Pasar dilihat sebagai sarana untuk memperluas kebebasan individu dan mempromosikan kemajuannya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.